Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ayat 119 gitu ya. Setelah kita meninggalkan membahas mengenai 3 orang yang taubatnya diterima, pada malam ini Allah Ta'ala berbicara secara umum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah orang yang bersama orang yang as-shadiq. As-shadiq itu artinya benar. Artinya jadilah orang yang benar bersama orang yang benar lah. Gitu ya. Jadilah orang yang benar bersama orang yang benar. Benar itu apa sih? Benar itu sesuai dengan kenyataan. Gitu ya. Yang maksud benar itu sesuai dengan kenyataan. Itu benar namanya. Oh iya, ini benar lah. Gitu ya. Ya ini benar. Benar itu artinya sesuai dengan kenyataan. Makanya Allah Ta'ala disebut al-haq. Karena Allah Ta'ala itu ada. Nabi SAW waktu berdoa salat malam, an-naru haq, gitu ya, wa jannatu haq, wa nabiyuna haq, wa muhammadun haq. Artinya benar adanya. Ya, benar itu artinya sesuai dengan kenyataan. Nah, itu benar namanya. Artinya hendaknya kita itu kalau hidup berbicara, bertindak, berpikir, menggunakan hati, dimulai dari menggunakan hati, kemudian berpikir, kemudian berbicara, dan pada akhirnya bertindak, itu benar. Jangan kita berbuat itu atas dasar hawa nafsu. Kenapa kok begitu? Kok bisa seseorang itu bertindak dengan hawa nafsunya? Karena dia tidak punya ilmu. Karena dia tidak punya ilmu, artinya tidak punya patokan lah. Begitu ya, tidak punya patokan. Sama dengan misalnya kita disuruh bangun rumah seseorang, nah, gitu ya. Kita tanya mana patokannya mana lah, gitu ya. Makanya dulu ada petok D karena belum ada sertifikat. Gitu ya. Daripada lama nunggu sertifikat dibuat petok sudah di sini. Nah, begitu ya. Kalau di kota, gitu ya, pakai sertifikat, ekendom lah. Ini di desa sudah pakai petok, bisa dipetok lah. Ada batasnya, ada batasnya. Kalau ada batasnya, kita suruh bangun rumahnya orang, bangun seluas-luasnya, itu tanahnya orang, itu datang orangnya loh. Ini tanah saya ini. Meskipun hanya sekedar berapa senti, ya, tapi Anda melewati batas. Nah, mana sertifikatnya? Dibaca, oh batasnya dari sini ke sini, batas. Nah, begitu ya. As-shadiqin, ya. Penting dalam hidup selalu mengacu kepada kenyataan loh, gitu ya. Kita selalu mengacu pada kenyataan. Saya jual misalnya makanan enak lah, gitu ya. Kira-kira Anda ini yang beli tidak banyak loh ya. Kira-kira Anda bisa bertahan seberapa lama ini? Anda jual makanan enak, yang beli ada tapi tidak banyak. Kira-kira Anda bisa bertahan seberapa lama? Begitu ya. Saya hanya jual makanan enak lah ya, tidak apa-apa, bagus. Yang beli ada tapi tidak banyak. Sejauh mana kekuatan Anda untuk tetap bertahan di tempat itu?
mau tidak mau dia mesti mengurangi supaya yang beli itu banyak misalnya. Gitu ya. Mesti yang beli banyak lah. Ini mesti kita pahami. Jadi orang itu harus mengacu kepada kenyataan. Supaya orang itu mengacu kepada kenyataan, terbiasa menggunakan akal. Lah orang yang terbiasa menggunakan akal itu adalah orang yang berilmu. Ilmu itu patokan. Kalau orang tidak punya ilmu, tidak punya patokan dia. Orang mesti punya ilmu, punya patokan. Ilmu mengenai akhirat misalnya. Kalau saya nanti kembali kepada Allah Ta'ala, nanti bagaimana? Ini akhafu, ini asyitu Rabbi, azab yawmin azim. Saya takut kalau saya melawan Allah Ta'ala nanti saya diazab lah. Itu patokan namanya. Itu patokan. Abu Sufyan waktu dia ditanya mengenai Nabi Musa SAW, dia berkata, saya itu sebenarnya kepingin berbohong mengenai Nabi SAW. Tetapi dia merasa tidak enak. Akhirnya dia memberikan fakta yang sebenarnya mengenai Nabi SAW. Meskipun dia dalam keadaan kafir. Begitu ya. Lalu yang kita baca sebelumnya mengenai sahabat, 300 sahabat yang mereka itu mengaku bahwa mereka itu bisa berangkat, tapi tidak mau berangkat lah. Apa yang terjadi? Taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Ini mesti kita pahami. Jadi kita harus dalam hidup ini terbiasa mengacu kepada kenyataan. Jangan kita berhayal gitu ya. Saya senang ini, saya suka ini lah. Jangan. Harus mengacu kepada kebenaran, kepada kenyataan. Bahwa mampunya tubuh saya itu segini. Saya tidak bisa bergerak lebih dari ini. Misalnya, mampunya uang saya itu segini lah. Begitu ya. Semua itu dikembalikan kepada kenyataan loh. Begitu. Dengan kita selalu kembali kepada kenyataan, kepada fakta, nanti apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kenyataan. Tidak ada beban. Begitu ya, tidak ada beban. Karena sesuai dengan kenyataan. Begitu kita misalnya mau, saya tahu orang itu salah. Saya tahu. Tapi apakah saya kira-kira punya kekuatan? Gitu. Saya mau nasihati orang itu. Saya tahu dia salah dan dia juga tahu dia salah. Apa kira-kira orang itu saya nasihati, saya aman, selamat. Bukan lalu bicara lalu saya di penjara ya buat apa? Gitu, buat apa? Dia yang ngerti kok. Oh, saya punya kekuatan. Baik. Setelah punya kekuatan, apakah ada cara untuk memperbaikinya? Bicara yang kemal lembut. Nabi Musa begitu. Nabi Musa itu di-backing oleh Allah Ta'ala yang maha kuat. Lalu tetapi kemudian beliau diminta oleh Allah Ta'ala untuk berbicara lemah lembut. Bukan lalu karena beliau di-backing Allah Ta'ala berbicara sesukanya. Tidak. Begitu ya. Nabi Musa itu di-backing Allah Ta'ala, di mana dibekali dengan tongkat yang jadi ular, tangan bercahaya. Itu pun masih diminta Allah Ta'ala untuk waqulu qawlan layyinan. Cuma kalimat yang lemah lembut. La'alla tadzakkar aw yakhsha. Mungkin dia sadar atau dia takut lah. Begitu. Jadi kita dalam hidup Allah Ta'ala diajari untuk selalu kembali kepada kenyataan lah. Memang di sini mufassir mengatakan hendaknya kalian itu bersama Nabi, bersama Umar bin Khattab, bersama Abu Bakar As-Siddiq lah. Kenapa kalau enggak bersama mereka? Ya mereka kan orangnya itu benar. Lah kalau ada orang seperti mereka bagaimana? Kalau kita di masyarakat yang kita temui itu para pembohong semua. Nah, bagaimana? Ya tidak tahu ya berbohong ya tidak boleh. ya apalah semua orang berbohong, saya juga harus berbohong ya salah, tidak boleh. Meskipun semua orang itu berbohong, kita tetap harus mengucapkan kalimat yang hak, yang benar, kenyataan. Sebuah hadis dari Imam Bukhari yang diriwayatkan di Adab Mufrad dari Abu Bakar Siddiq bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, alaikum bis-sidqi. Hendaknya kalian itu yang sidik, bicara benar. Fa innahu yahdi ilal bir, karena itu akan membawa kepada kebaikan, berbuat baik.
wa huma fil jannah, keduanya di surga. Wa iyyakum wal kadzib, jangan berbohong. Fa innahu yahdi ilal fujur, karena itu akan membawa kepada fujur. Fujur itu fajar, fajar itu pecah. Artinya keluar dari ketaatan pada Allah Ta'ala, berbohong. Wa huma finnar, keduanya di neraka. Wa la yazal rajul yasduqu hatta yuktaba indallah siddiqan. Seseorang selalu berkata benar sampai Allah Ta'ala ditetapkan di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang siddiq, yang selalu berkata benar. Lalu wala yazalu yakdzib hatta yuktab 'inda Allah kadzaban. Selalu berbohong sampai ditetapkan kepada Allah di sisi Allah Taala sebagai orang yang berbohong. Gitu ya. Itulah hadis yang dibawa oleh Suyuti dalam tafsirnya, yang terulang-ulang, gitu ya. Yang terulang-ulang, yang isinya pada intinya, gitu ya. Di sini ada sebuah hadis dari Abi Umamah, bahwa Rasulullah sabda, innal mu'min la yudba'u ala khilal syatta. Orang beriman itu punya sifat macam-macam. Ada yang al-jud, nah, ada yang karim, suka memberi, ada yang bakhil, ada yang akhlaknya baik. Wala yudba'u al-mu'min alal kadhib, tetapi tidak ada orang beriman yang diberi watak berbohong. Nah, orang beriman berbakhil itu biasa, tidak apa-apa, tidak mencuri kok dia, uangnya dia. Ada lagi yang karim, oh ya bagus lah. Ada lagi mungkin akhlaknya tidak baik, suka marah dan sebagainya, ya tidak apa-apa. Ada lagi yang akhlaknya baik, tetapi tidak ada orang beriman yang punya watak yang Allah Ta'ala kasih rezeki watak berbohong. Wala yakunu al-mu'min kadzaban, orang beriman itu tidaklah orang yang suka berbohong. Begitu. Jadi tidak boleh berbohong. Berbohong itu artinya memutarbalikkan fakta. Kenapa? Karena lemah dia. Orang lemah itu berbohong. Karena dia lemah, dia tidak bisa bilang bisa, bisa bilang tidak bisa lah. Bisa tapi malas dia, wah saya tidak bisa lah. Loh, Anda ini minta dibayar berapa lah? Gitu ya. Loh, Anda kan biasanya mengerjakan ini, gitu ya, saya biasa dibayar sekian, ya ngomong lah, jangan bilang tidak bisa lah, begitu ya. Sampaikan saya biasa dibayar sekian lah, gitu, supaya ya orangnya wah itu kemahalan, begitu ya, itu terlalu mahal, ya sudah silakan, yang penting kan saya biasa dibayar sekian, misalnya begitu, jangan bilang tidak bisa. Atau bilang bisa karena kebetulan mau dibayar mahal, padahal dia tidak bisa. Akhirnya orang lain jadi korbannya. Ini penting gitu, kita pahami. Gitu ya. Orang kafir pun menggunakan hal semacam ini. Orang kafir itu mau tidak mau harus sidik. Kenapa? Karena kalau dia berbohong, dia rugi. Dia membangun gedung misalnya, harus pakai ilmu, kenyataan, supaya tidak rubuh. Kalau berbohong, rubuh gedungnya lah. Begitu ya. Orang kafir itu terpaksa menjadi orang sidik karena kalau bohong rusak lah. Begitu lah. Jadi orang kafir itu bukan karena beriman, bukan karena bertakwa. Karena kalau berbohong dia yang rugi lah, itu saja. Bukan karena dia senang dengan, dia maunya membohongi semua orang, ngapusi semua orang. Tapi kalau dia membohongi orang lah, nanti dia dibohongi orang lah. Kalau dia menipu orang, dia ditipu orang. Jadi saya sidik, Anda sidik. Kalau Anda bohong, saya pidanakan lah. Itu. Jadi bukan karena dia menyukai kebenaran, tidak, tetapi karena kebenaran itu ternyata berfungsi, bermanfaat buat dia. Begitu ya. Nah, kalau kita tidak hanya begitu saja, bahwa kebenaran itu gitu ya, adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi ada pahalanya. Kalau orang kafir tidak, sekedar kalau saya berbohong saya rugi. Tapi kalau orang beriman tidak, saya bersidik karena saya pun juga mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Begitu ya. Ini mesti kita pahami. Inilah yang disebut nilai-nilai kemuliaan. Baik, sekarang kita naik agak tinggi lagi.
ya. Pada ayat 120 agak panjang, makana li ahli Madinah wa man haulahu minal a'rab. Tidak boleh penghuni Madinah dan sekitarnya, ya, dari sekitarnya, ya, dari orang-orang Badui, apa, ayyatakhallafu an Rasulillah, tidak ikut perang bersama Nabi. Begitu ya. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi, tidak boleh mereka tidak mengutamakan diri mereka dan membenci Nabi, hal semacam itu. Kenapa? Zalika bi annahum, itu dikarenakan la yusibumudh dhama, mereka tidak terkena kehausan, wala nasabun, dan tidak pula kepayahan, wala makhmasah, dan tidak pula kelaparan, fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala, wala yata'una mautian, tidak pula menguasai suatu daerah, yaghidul kuffar, di mana itu benar-benar memojokkan orang kafir, wala yanalu min aduwin nailan, dan tidak pula mereka itu kena serangan dari musuh, itu ya, berupa pembunuhan, lalu penyanderaan itu, disandera dan sebagainya, atau ghanimah dan sebagainya, illa kutiba lahum bihi amalun soleh, itu ditetapkan sebagai amal soleh lah. Begitu ya. Jadi kalian perang, mendapatkan ghanimah atau tidak, mati atau hidup, ditawan atau selamat dan sebagainya, kena majaah, kelaparan, kehausan, penderitaan, itu ditetapkan sebagai pahala. Apakah orang kafir begitu? Begitu orang kafir, sama saja. Orang kafir pun juga terkena aturannya Allah Ta'ala loh. Orang kafir itu juga perang. Begitu ya, orang kafir itu juga perang. Jadi jangan hanya kita, kok orang beriman perang loh. Orang kafir juga perang. Orang kafir juga waspada. Sama. Begitu ya, orang kafir juga waspada, bukan lalu bersantai-santai, berleha-leha. Oh tidak. Tetapi kalau kita orang beriman, oleh Allah Ta'ala, kalau berbuat semacam itu dikasih pahala. Gitu ya. Rasulullah Ibrahim, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kalian luka, mereka juga luka. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Tapi kalau mengharap Allah Ta'ala yang tidak mereka harapkan lah. Jadi ada unsur harapan dari orang beriman. Loh, begitu. Ini mesti kita pahami. Selama kita itu berharap kepada Allah Ta'ala, selama itu pula kita masih berhubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi itu selama semakin kita berharap pada Allah Ta'ala, semakin dekat hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Begitu. Semakin besar bantuannya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Semakin tidak, ya tidak, ya tidak, ya tidak. Semakin kita itu tidak terlalu mengharap pada Allah Ta'ala, berarti kita tidak terlalu dekat dengan Allah Ta'ala, berarti bantuannya Allah Ta'ala juga tidak banyak lah. Gitu ya. Itu yang terjadi lah. Ya, tergantung kita, tergantung keyakinan kita. Lah, keyakinan itu dari mana? Keyakinan itu dari ilmu. Lah, inilah pentingnya ilmu. Ilmu menghasilkan keyakinan. Keyakinan menghasilkan harapan, loh, gitu loh. Harapan itu nanti pada tindakan, ucapan, dan hati. Begitu. Ada hati, ada ucapan, ada tindakan lah. Bayangkan orang beriman begitu. Kalau orang tidak beriman, mengaku beriman tapi imannya kurang, tidak terlalu berharap pada Allah Ta'ala. Dan akhirnya pertolongan juga tidak banyak lah. Makanya dia tidak berani berdoa pada Allah Ta'ala dikarenakan dosa-dosanya. Orang itu mau berbuat dosa, dia mikir, loh, saya sekarang berbuat dosa, nanti sebentar lagi saya berdoa. Kontradiksi. Sekarang dosa, bentar lagi memohon. Nggak ketemu ini. Gitu ya. Sekarang dosa, berbuat dosa maksiat, sebentar lagi ya Allah, loh, ya. Begitu ya. Setelah berbuat dosa, memohon pada Allah Ta'ala. Berbuat baik dulu yang banyak. Kalau tidak bisa berbuat baik yang banyak, istighfar, baru kemudian memohon pada Allah Ta'ala lah. Begitu ya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Penting ini kita fahami. Mesti ya, saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Jadi harus disamakan. Ini semua yang Allah Ta'ala katakan bahwa orang beriman harus membela Nabi SAW. Perbuatan itu mengundang rahmatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat apa? Merahmati orang yang tidak butuh rahmatnya. Gitu ya. Allah Ta'ala buat apa? Merahmati orang yang tidak butuh rahmatnya. Loh ya, tapi maksud saya itu enggak pakai begitu, enggak repot, enggak pakai perang, enggak pakai begini loh. Kita itu oleh Allah Ta'ala diberi sama dengan orang sekolah. Nah, gitu ya. Orang sekolah enggak repot-repot loh. Sekolah itu berat, repot karena yang mau dikerjakan ya barang yang besar. Orang bangun rumah misalnya. Bangun sesuatu, ada teknologinya. Orang buat mobil, ada teknologinya. Nah, begitu ya. Ada ahli eksterior, ada interior. Nah, begitu ya. Orang itu bukan hanya saya bisa mengatur ruangan. Lalu di dalamnya bagaimana? Loh, ada ahli interior. Nah, supaya rumah yang bagus tadi dalamnya juga bagus. Nah, tidak hanya mengatur ruangan, tapi juga gitu aja. Orang bagaimana memilih keramik untuk lantainya, untuk dindingnya, memilih pencahayaan dan sebagainya lah. Itu penting. Sama dengan orang buat film misalnya. Gitu. Orang buat film harus diperhatikan bagaimana pencahayaannya lah. Dibuat lalu musiknya lah. Gitu, lalu musiknya, pencahayaannya benar, skenarionya juga, ucapannya, lalu kemudian musiknya lah, gitu ya. Semua disamakan, disinkronkan supaya meskipun hanya sekedar masuk ruangan loh, begitu ya, itu penting. Nah, begitu ya, masuk ruangan lah, gitu ya. Bagaimana cahayanya supaya dramatik, lalu ucapannya lah dan sebagainya. Lalu kalau perlu ditambahin musik lah. Padahal sebenarnya biasa saja. Tapi punya nilai jual pada akhirnya. Gitu ya. Itu musik kita punya nilai jual akhirnya. Orang buat makanan misalnya. Di Embong misalnya. Kalau dia punya restoran, tempat duduk lah. Begitu ya. Bukan lalu makanan saya enak tapi di Embong ya. Ya betul ya, tetapi kalau memang kita itu punya branded, punya makanan yang istimewa lah, gitu ya, harus ada tempatnya lah, supaya barang itu kelihatan. Cuma soto ya memang, kalau Anda masih mengandalkan jualan di Embong, ya segitu hasilnya. Tapi kalau enggak, saya mesti pindah ke sebuah tempat, jual soto. Ya kan yang mau makan soto bukan hanya orang biasa, orang punya mobil juga makan soto. Cuma di Embong tidak mau dia. Nah, begitu ya. Dia mau minum kopi, tapi jangan di Embong. Nah, dia punya mobil kok. Nah, begitu ya, dia punya mobil lah. Dia kepingin tempat itu dia mau bayar 20.000 misalnya. Oh kok mahal kopi 20.000. Begitu ya. Kopi apa itu? Yang dibeli bukan kopinya, tempatnya yang dia beli. Ya. Begitu ya. Yang dia beli bukan kopi tempatnya lah. Begitu ya. Tempatnya yang dia beli bukan kopinya. Tempatnya yang dia beli. Kemasan ini penting. Gitu ya. Semua itu perlu dikemas sehingga membuat orang itu tertarik lah. Gitu ya. Semua itu dikemas sehingga membuat orang itu tertarik lah. Begitu ya. Inilah entertainment dibuat supaya orang mau membeli, terjual barangnya lah. Kalau tidak ada itu semua lah, begitu ya. Uang yang beredar ini tidak ada manfaatnya lah. Tapi tidak, mereka buat industri entertainment, gitu ya, industri sport lah, begitu ya. Lalu kemudian kalau perlu hal-hal yang lainnya lah, begitu ya. Hal yang lainnya, semua orang berpikir bagaimana supaya cari gampangnya loh. Begitu ya, orang kepingin nikmat lah. Daripada saya punya tentara misalnya, saya nyewa tentara loh. Begitu ya, dari zaman dahulu, gitu ya. Dari zaman dulu itu kalau ada, gitu ya, ada peperangan di Jawa lah, gitu ya, yang disewa itu tentara dari Madura. Nah, itu sejarah ya, gitu ya. Daripada mereka punya
apa itu punya membina pasukan bayar ya habis. Nah, jadi mereka punya tentara dari tempat lain. Sudah ada dari dulu. Nah, begitu ya. Orang Belanda juga punya tentara sewaan, sama-sama sewaan. Baik tentara sewaan untuk melawan orang negara kita, bangsa kita pun sesamanya juga punya tentara sewaan. Perang itu sementara kok, perang itu sementara lah. Sementara perang selesai lah. Begitu ya. Kenapa loh? Orang itu perlu hemat. Yang ada supply, ada demand. Nah, ada demand, ada permintaan pasukan, saya sediakan. Selesai. Bukan lalu membina pasukan terus, habis biayanya. Nah, negara habis untuk itu. Nah, begitu ya. Itu yang terjadi. Jadi banyak hal mesti kita pahami. Ini kita tidak bicara soal as-siddiq itu kebenaran itu agama saja, tidak. Semua ini terkait dengan siddiq. Lah siddiq itu terkait dengan kekuatan lah. Saya kepingin jual spray bagus. Tetapi spray yang bagaimana? Spray yang buat orang kepingin tidur. Nah, begitu ya. Spray iklan misalnya, iklan itu membuat orang kepingin beli mobil itu. Nah, penting. Tidak bisa dikatakan ini mobil ya selamat. Tidak bisa dijelaskan dengan gambar. Gitu ya. Orang tidak perlu mengatakan Mercy itu begini, tidak. Dari iklan itu mereka bisa membaca. Jadi iklan itu mengapa menjadi penting? Karena iklan itu yang menjelaskan produknya seseorang. Dari iklan itu penting. Kalau iklannya tidak menjelaskan, tidak buat orang tertarik, orang tidak beli. Begitu ya. Keripik kentang misalnya, keripik kentang. Yang jual keripik kentang banyak. Jadi dia berpikir bagaimana supaya orang itu makan keripik kentang saya, supaya orang makan ayam saya loh. Begitu, itu penting. Begitu, bukan lalu saya itu jual, iya yang Anda jual, begitu, yang Anda jual berapa lah, begitu ya. Tapi kalau kita bisa mengemas, gitu ya, membuat orang itu terpaksa harus membeli barang kita, itu rahasianya orang kafir lah. Gitu ya. Itu rahasianya orang mau jualan di dunia ini. Begitu ya. Bagaimana supaya orang itu membeli produk saya loh. Begitu ya. Saya jual jajan enak. Tapi orangnya malas, gitu ya. Malas ketemu saya. Lah, saya kasih kartu nama Anda kalau kepingin jajan saya kirim, mau orangnya beli. Nah, begitu ya. Kalau Anda telepon sama saya langsung saya kirim. Nah, misalnya. Begitu ya. Kalau Anda mau saya kirim, begitu ya. Ini servis, itulah orang sering dalam hidup ini menjauhi kenyataan, cari gampangnya. Loh, kalau kita cari gampangnya, nanti kita bersama orang yang cari gampangnya itu banyak, yang cari gampangnya itu. Tapi kalau orang yang mau cari sulit, bukan dia kepingin kesulitan, tidak. Dia harus lebih dari orang lain, dan itu sulit memang. Falaqtahamal aqabah, kata Allah Taala. Iktahama al aqabah, naik gunung yang tinggi. Wa ma adraka mal aqabah. Kamu tahu aqabah itu gunung yang tinggi. Fakku raqabah, membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan waktu tidak ada makanan. Yatiman dza maqrabah. Gitu ya. Anak yatim dari keluarga sendiri. Au miskinan dza matrabah, orang miskin yang sudah kena debu karena dia kepalanya di tanah. Begitu ya. Itu penting lah. Itu yang al-aqabah itu bukan soal sholat, bukan. Itu ya, bukan sholat, tapi implementasi hasil dari ibadah itu apa? Ya itu tadi, membantu anak yatim, membebaskan budak, dan sebagainya loh. Begitu ya. Ini penting kita pahami lah, bahwa hidup ini ya sudah, itulah kenyataan. Ya sudah, itu kenyataan. Orang berhaji misalnya. Haji diletakkan di tempat surat Al-Hajj, gitu ya. Tidak ada surat solat, tidak ada surat siam, tidak ada surat zakat, surat haji. Dan di situ dibicarakan mengenai jihad, perang, sama, ya, sama. Karena orang haji itu ya uangnya keluar, ya badannya remek, lah, sama. Begitu ya, ya uangnya keluar, badannya remek, sama dengan orang perang. Perang itu perlu biaya, gitu ya, bahkan nanti terluka, lah, pahalanya besar, lah, begitu ya. Man hajja walam yarfus walam yafsuk, gitu ya, raja'a kayaumi walad, raja'a kayaumi walad ummuh. Dia pulang seperti yang haji dan tidak melakukan rafas, tidak melakukan fasikan, dia pulang seperti keluar dari perut ibunya lah.
gitu ya. Itulah orang yang berbuat. Kita Allah Ta'ala diminta untuk berbuat supaya kita itu mulia. Lah kalau kita misalnya tidak berbuat apapun, lalu kita minta diberi, atas dasar apa kita dimuliakan? Lah itu pertanyaannya. Nah, begitu ya. Atas dasar apa kita dimuliakan loh? Gitu ya. Itu hewan itu tidak perlu kemuliaan. Hewan itu cari makan loh ya. Apakah hewan itu cari kemuliaan? Enggak, dia. Yang penting dia makan lah. Orang manusia tidak. Manusia itu dia cari makan, gitu ya. Dan karena itu dia mulia. Nah, mengapa? Karena dia misalnya katakan memberi kepada keluarganya lah. Lalu kemudian dia memberi kepada sekitarnya loh, bayangkan. Lalu bahkan dia menggunakannya untuk jihad lah. Bahkan dia bangun masjid loh, bayangkan. Begitu ya, bangun masjid loh, bayangkan. Nah, lihat, gitu ya. Allah Ta'ala itu kepingin ngasih pahala, kepingin merahmati. Pertanyaannya, apa kita itu merasa perlu dengan pahalanya Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala loh. Begitu ya. Kalau kita perlu ya sekarang berbuat. Di akhirat bukan waktunya berbuat. Sekarang ini waktu kita sehat, gitu ya, waktu kita masih bisa berpikir dengan benar, berbuat. Nah, gitu ya. Menghafalkan Al-Quran, dihafalkan. Bagaimana saya tidak ada kegiatan? Hafalkan Al-Quran atau belajar bahasa Arab, baca buku bahasa Arab loh. Gitu ya. Itu yang terjadi loh, begitu ya. Supaya kita punya ilmu, knowledge. Oh. Kita jadi mulia karena kita memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain loh. Gitu ya. Tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ini mesti kita pahami. Gitu ya. Ini mesti kita paham. Jadi jangan kita lalu berpangku gitu ya, lalu hanya berpangku tangan gitu ya, lalu kemudian kita jadi mulia. Tidak. Allah Ta'ala mendorong kita untuk mulia. Makanya Allah Ta'ala menyiapkan kesulitan, menyiapkan kesulitan supaya kita melawan kesulitan, begitu ya, supaya kita melawan kesulitan, supaya kita mulia loh, begitu loh. Allah Ta'ala bisa hidup ini gampang, tapi itu sudah ada hewan itu pun juga tidak gampang hidupnya, cari makan dia. Tapi apakah hewan itu perlu memberi makan pada yang lain? Enggak, gitu ya. Meskipun ya ada, tapi kan ya sudahlah, sudah kadung ada lah. Misalnya singa, dia mau menangkap, memburu makanan rusa, dia makan dulu bapaknya makan dulu, lalu betinanya, lalu anak-anaknya lah. Manusia gitu enggak lah. Kalau manusia gitu bapaknya keluar dari KSK aja lah, ya makan bareng pak lah, begitu ya. Masa ntar ya bapak makan dulu ya, mau sampai magic jar mau dihabiskan lah, iya makannya sedikit gini, nanti gulanya naik loh pak, banyak makan lah. Sedikit cukupnya dibagi bersama lah. Makanan satu orang cukup dua orang cukup 4 orang loh. Itu Islam lah, ngajari kita untuk memberi loh, begitu ya. Tidak perlu pakai sosialis, komunis, buat apa? Orang pakai ideologi itu. Gitu ya, orang harus pakai sosialis, komunis. Kenapa? Nah, kekuatan itu bukan pada masyarakat, kekuatan pada Allah Ta'ala. Masyarakatnya disuruh beriman supaya mereka itu saling memberi loh. Kalau masyarakatnya tidak beriman pada Allah Ta'ala, tidak kepingin memberi, dikasih ideologi apapun tidak bisa. Tidak bisa lah. Mau dikasih ideologi apapun tidak bisa. Dikasih ideologi demokrasi, cuma demokrasi, kenapa kok demokrasi lah? Gitu ya. Kalau demokrasi kenapa? Ya orang itu boleh bicara, ngomong sebanyak-banyaknya lah, begitu ya. Ngomong, disuruh bicara banyak mungkin, tapi tidak ada hasilnya lah. Bukan disuruh berbicara, disuruh berbuat, bertindak untuk menghasilkan kebaikan pada sesamanya loh. Bisa itu lah. Islam mendorong begitu. Tidak ada tempat di dunia buat orang yang tidak bisa bertawaf, itu tidak ada. Nah, gitu ya. Saya melihat ada orang tawaf tuh ngesot. Nah, itu ya, ngesot tawaf dia. Nah, begitu ya. Ngesot tawaf dia, lo bayangkan. Karena kepinginnya dia berangkat ke Mekah. Yang ngantarkan ya mungkin tidak ada pakai biaya. Ya sudah dia berangkat sendiri, ngesot loh. Begitu ya. Berangkat sendiri loh. Karena mau cari pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran buat yang badannya sehat, meskipun orang ini lemah, dia cari ridhonya Allah Ta'ala lah. Ada orang tua digendong dengan kursi roda lah,
gitu, dari tempat yang jauh untuk mencari mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah taala tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Nah, orang yang perbuatannya itu lebih dari yang lainnya. Nah, baik. Setelah itu masih ada lagi. Nah, masih ada lagi ayat 122. Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kafah. Janganlah orang beriman itu semuanya berangkat. Nah, lalu bagaimana? Falaula nafara min kulli firqah minhum. Kalau sekiranya ada setiap satu orang dari suatu kelompok yang menjadi sebuah taifah. Nah, menjadi taifah, menjadi suatu kelompok. Untuk apa? Liyatafaqahu fid din. Nah, setiap orang dari setiap kelompok menjadi kelompok baru. Kerjaannya apa? Belajar agama. Untuk apa? Gitu ya. Tidak hanya belajar agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya mereka itu dengan belajar tadi memberitahu kaumnya yang pulang dari peperangan lah. Begitu. Jadi Islam itu tidak hanya membutuhkan orang yang yang tadi yang berani, tidak saja. Ilmu lah, ilmu itu harus ada sekelompok orang yang kerjanya mikir loh, begitu ya. Ada sekelompok orang di masyarakat yang kerjanya mikir, hasil pikirannya dipakai untuk yang lainnya loh. Mesti ada yang mikir lah, begitu ya. Di masyarakat mesti ada yang mikir. Kalau ada yang mikir, tidak bisa. Begitu ya, di masyarakat mesti ada yang mikir. Kalau di masyarakat tidak ada orang yang mikir, nanti dia diatur oleh orang yang mikir. Nah, makanya orang yang ngerti hukum, nah, gitu ya. Lenin itu ngerti hukum, sekolah hukum dia. Lenin, oleh Robespierre, orang dari Perancis yang buat revolusi Perancis, ngerti hukum. Nah, sekolah hukum dia. Lenin juga begitu. Nah, Castro itu ngerti hukum, jadi lawyer dia, ngatur orang. Nah, Gandhi itu kerja sebagai lawyer dia di Afrika Selatan pada orang Islam. Nah, begitu ya. Jadi kalau sudah suatu masyarakat orangnya itu tidak mikir, diatur oleh orang yang mikir, yaitu lawyer. Makanya separuh presiden Amerika itu ahli hukum. Lebih dari separuh presiden Amerika ahli hukum. Abraham Lincoln itu dia naik kuda sambil baca buku hukum begini, dia baca Quran, dia baca Quran enak lah. Gitu ya, coba Abraham Lincoln baca Quran begini enak lah. Dia baca Quran, gitu ya, baca Quran dia, baca buku hukum. Nah, buku isinya aturan yang terkait dengan kebenaran dalam persepsinya dia. Dalam persepsinya dia. Begitu, itu masih ada hasilnya. Nah, di mana Amerika waktu itu ada 13 negara mau keluar dari Union, dari negara kesatuan. Nah, gitu ya. Perang mereka, gitu ya, perang bertahun-tahun. Nah, itu ya. Sampai Abraham Lincoln yang wajahnya indah pada waktu pertama kali jadi presiden, pada waktu jadi presiden yang kedua sudah berubah wajahnya. Nah, setelah itu selesai perdamaian. Berapa hari kemudian dia ditembak oleh orang yang punya budak. Nah, orang punya kebun punya budak. Tidak mau dia, budaknya hilang, tembak dor, selesai. Nah, ahli hukum. Kalau presiden tidak ngerti ahli hukum, mau ahli apa? Dia kafir. Baca Quran enggak, baca hadis enggak, baca fikih enggak, ngerti apa bahaya. Harus ngerti hukum dia. Karena dia ngerti hukum, dia ngatur orang. Bukan dokter. Nah, begitu ya, bukan dokter lah. Lagi presiden Amerika itu pendeta dia. Nah, begitu ya, Woodrow Wilson namanya. Nah, itu presiden Amerika pada waktu perang dunia pertama. Nah, pertemuan di Perancis, Woodrow Wilson seorang pendeta dia. Nah, begitu ya. Jadi kalau orang itu tidak punya ilmu apapun, tidak bisa jadi apapun loh, gitu loh. Orang mesti ngerti ilmu agama. Nah, supaya pikirannya itu benar. Al-Quran itu ngatur pikirannya orang.
Kalau kita itu tidak bisa mikir, ya maaf saja, kita diatur pikirannya orang. Lewat apa? Lewat media massa, medsos, diatur kita. Gitu ya. Kita ditipu. Seperti dunia ini jujur, bohong semua dunia ini isinya. Begitu ya, bohong semua lah. Siapa konsumennya? Kita. Kita konsumennya. Konsumennya itu kita. Kita adalah konsumen dari kebohongannya orang yang pintar-pintar itu. Kita konsumennya, supaya kita dibohongi lah. Begitu ya. Tapi kalau kita itu berpegang pada Allah Subhanahu wa taala, enggak, saya tidak akan terpukau gitu ya, dengan pikirannya orang lah. Kita terpukau dengan pikirannya orang itu, masya Allah baik. Baik apa? Baik apa? Nah, apa ukurannya baik? Saya tanya sekarang. Ukurannya baik apa? Nah, begitu misalnya ada orang bilang orang itu baik. Ada orang mau minta anak saya baik, katanya. Ukurannya apa baik itu? Begitu ya. Ukurannya apa baik lah. Begitu ya. Ya orang itu baik lah. Nabi waktu ditanya, Nabi tidak mengatakan baik. Kalau orang itu tidak pernah meletakkan cemetinya, waduh repot ini ya. Lah kalau orang itu bakhil, tidak keluar uangnya. Lah kalau Zaid bin Harithah, orang perempuan itu tanya pada Nabi SAW. Nah, orang perempuan yang mau dikawin itu tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya diminta oleh 3 orang. Gitu ya, si fulan dan Zaid bin Harithah. Oh, kalau si fulan itu tidak pernah meletakkan cemetinya, ya, gitu ya. Ya kamu dibijiti sama cemetinya tiap hari. Nah, ya repot, gegernya tegak gini terus. Nah, ya tidak bisa. Lah yang satunya bakhil, tidak ada uangnya, tidak keluar uangnya lah. Kalau Z direkomendasikan oleh Nabi SAW. Nabi merekomendasikan Zaid bin Harithah. Misalnya begitulah. Ini Contoh bagaimana orang itu mesti punya patokan. Kalau dulu ada Nabi lah, kalau semua ada Nabi kan enak sekarang. Ya Rasulullah, saya mau join, kita miliaran sama si fulan. Kamu tahu tak? Enak. Nabi jawab, oh jangan, itu kadzab itulah. Misalnya enak, begitu ya. Atau saya ke kuburannya Nabi, ya Rasulullah, saya mau join. Oh jangan, ada saya diimpeni Nabi, misalnya enak. Ada Nabi lah, kita ketemu orang, kita percaya, uangnya hilang lah, sudah tidak tahu. Itu yang terjadi, lah, gitu ya. Malang tidak bisa ditolak, untung tidak bisa diraih. Itu pepatah. Waktu saya masih lucu dulu lah, itu pepatah. Anak sekarang tahu pepatah itu? Belum tahu. Gen Z, Gen X ini tidak tahu. Yang lahir tahun 70-an tahu. Begitu ya, untung tidak bisa diraih, malah tidak bisa ditolak lah. Artinya takdirnya Allah Ta'ala berlaku. Oleh karenanya kita yang banyak berbuat baik, gitu ya, untuk bekal, gitu ya, perlindungan kita, shield, perlindungan kita dari musibah. Nah, kebaikan kita itu melindungi kita dari musibah loh. Manfaatnya kebaikan kita tuh melindungi kita dari musibah. Jangan sampai kita, misalnya ada orang kecelakaan, ada orang kena hal-hal yang tidak enak didengar, begitu ya, tidak enak didengar lah. Makanya saya jarang sekali mengedepankan yang sabar. Anda sebentar, gitu ya. Kenapa kau harus sabar? Nah, begitu, kalau harus sabar kenapa? Lah, begitu ya. Kalau ada orang kena musibah, lalu dia bilang sabar, Anda apa sudah pernah sabar berbuat baik? Saya tanya, jangan tersinggung. Ya, iya, sabar lah ya. Saya tanya pada Anda, apakah Anda sudah banyak berbuat baik? Nah, sehingga Anda merasa tidak pantas dapat kesulitan? Saya tanya. Nah, lalu ya menurut siapa? Ya saya sudah ya menurut Anda. Nah, begitu ya, Allah Ta'ala ngerti. Uang kita berapa, sedekahnya berapa loh. Begitu ya, uang kita berapa, sedekahnya berapa, Allah Ta'ala tahu lah. Kalau semakin kita itu kepingin selamat, yang banyak berbuat baik kepada Allah Ta'ala dengan berzikir dan sebagainya, berharap, dan selanjutnya kepada manusia supaya kita selamat. Karena musibah itu tidak enak. Jangankan mengalami, menceritakan tidak enak, apalagi mendengar tidak enak, menceritakan lebih tidak enak, apalagi mengalami loh. Begitu ya, itu yang saya sampaikan. InsyaAllah akan selanjutnya, semoga bermanfaat insyaAllah, dan insyaAllah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.